Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jember dan juga pemirsa Jember 1 TV. Kita masih punya banyak pertanyaan karena ngobrolnya semakin lama akan semakin seru dan ini kita udah seru-serunya. Tadi yang belum dijelaskan Mbak Rima, warna-warnanya. Ini biar kegelisahan dari Pak Sunarto di Silo ini juga sedikit bisa terangkat lah. Warna-warna dari surat suara nantinya. Ya. Surat suara kita di pemilu 2019 ini ada 5 surat suara. Tapi sebelum ke warna dulu saya informasikan ya, ketika menjadi pemilih pindah pilih ini memang tidak serta-merta mendapatkan 5 surat suara. Sehingga masyarakat yang pindah pilih entah itu dari sesama di kabupaten ya, tetapi beda dapil, kemudian dari kabupaten kota lain ataupun dari provinsi lain, ini surat suara yang berhak diperoleh sesuai dengan dapilnya. Sehingga kalau dari luar provinsi Jawa Timur maka hanya berhak mendapatkan 1 surat suara saja. Tetapi jika sesama dalam provinsi Jawa Timur kemudian yang bersangkutan ini berada di luar dapil Jember ya, kalau Jember dapilnya kan Jember dengan Lumajang, ketika beda dapil maka hanya mendapatkan 2 surat suara dari yaitu Surabaya, surat suara misalkan ya dari Surabaya contohnya ya, hanya mendapatkan 2 ini surat suara calon presiden dan wakil presiden dan DPD saja. Dapilnya DPD 1 provinsi. Kemudian ketika berada di Jawa Timur dan 1 dapil dari Lumajang pindah ke Jember atau dari Jember pindah ke Lumajang bisa mendapatkan 4 surat suara. Dan itu adalah ada presiden dan wakil presiden, DPD, kemudian DPR RI, DPRD provinsi. Dan jika dalam 1 kabupaten pindah misalkan dari dapil 1 ke dapil 2. Dari mana itu atau lokasinya? Misalnya gini, salah satu contoh dari Puger ke Sumbersari, ini kan sudah berbeda dapil, maka hanya mendapatkan 4 surat suara, yang DPRD kabupaten otomatis tidak bisa mendapatkan, seperti itu. Jadi kalau pindah provinsi itu cuma dapat 1 presiden aja, betul. Kemudian kalau misalkan pindah dalam provinsi dalam 1 dapil 4 mendapatkan 4. Ya, itu yang harus dipahami ya. Iya, takutnya ketika pindah pilih kemudian masih berharap mendapatkan utuh 5 surat suara, kemudian di TPS protes ya. Jangan ngamuk-ngamuk jangan gitu. Sampai seperti itu. Jangan salah paham. Nah, sekarang warnanya. Saya seringkali ketika sosialisasi di masyarakat ini menggunakan singkatan warna. Jadi saya singkat menjadi Ibu Ma. Kita ingat saja tetangga atau saudara yang mempunyai nama berawalan Ma gitu ya. Ibu Ma. Kita awali dari yang paling rendah tingkatannya di DPRD kabupaten, kemudian sampai di presiden ya. Jadi I itu ijo, pakai bahasa Jawa ya. I ijo, kemudian Tadi dulu Bapak Soleman tahu kan ya ijo? Ijo tahu ya Pak. Ya. Jadi I ijo itu adalah surat suara untuk DPRD kabupaten. Kemudian naik lagi B-nya itu biru. Biru ini untuk DPRD provinsi. Kemudian K-nya kuning. Jadi ibu ya, K pakai K, kuning ini adalah untuk DPR RI. Kemudian MA-nya Ma ya, M itu merah anggota DPD dan A-nya abu-abu untuk presiden. Seperti itu. Jadi disingkat begitu dari bawah ke atas, kita lebih mudah untuk menghafalnya. Ibu Ma ya, pendengar dan pemirsa, itu satu metode yang ditawarkan oleh KPU, mudah-mudahan ini efektif begitu. Kalau data gimana kabarnya sekarang? Udah valid atau masih dalam proses terus? Data ini dihajar terus ya. Kebetulan saya juga di divisi perencanaan data dan informasi. Jadi posisi tahapan saat ini adalah kebetulan besok ya tanggal 20 Maret 2019 ini adalah tahapan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan atau yang disebut dengan DPTB tadi, pindahan itu. Jadi kita tetapkan di tingkat kabupaten. Dan sepertinya
pindah pilih ini luar biasa banyaknya di Jember. Kira-kira kemarin kan tanggal 17 ini baru berakhirnya untuk pengurusan form A5 atau form pindah pilih. Ini ada ribuan di Kabupaten Jember yang masuk pindah pilih ke sini dan mayoritas adalah mahasiswa. Sehingga sepertinya kita optimis ya, partisipasi dari pemilih milenial ini semakin meningkat karena banyaknya mahasiswa yang sudah punya kesadaran untuk mengurus pindah pilih. Datanya sendiri berapa persen Mbak kalau pemilih milenial di Jember ya? Kalau pemilih milenial ya, jadi milenial sampai usia 25-an begitu, ini ada sekitar 47%. Luar biasa. Itu kalau makanya ini harus benar-benar diwaspadai karena kalau golput sudah wassalamualaikum ya. Ya. Jadi benar-benar diupayakan. Mas Yayan tadi saya tuh masih agak menyimpan kegalauan gitu, terkait dengan pengajian-pengajian tadi. Kadang-kadang kan gini, ketika apalagi ibu-ibu kalau misalkan lagi pengajian dan lain sebagainya itu suka ada yang dibawa-bawain ketika pulang gitu loh. Nah itu yang perlu diwaspadai, mana yang masih dalam tahap wajar dan mana yang nantinya ini berkonsekuensi hukum ketika dalam acara pengajian ini ada aktivitas kampanye di dalamnya. Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi sebetulnya ya kalau bicara pengajian ini kan kegiatan yang lebih kepada ingin mengingat sama Sang Pencipta sebetulnya. Ya harapannya kalau himbauan kita janganlah kepada peserta pemilu melibatkan unsur-unsur pengajian itu, biar pahalanya itu diterima dengan penuh. Jadi kalau sudah ada unsur-unsur kampanye atau kegiatan-kegiatan untuk mengajak peserta pengajian ke arah mensukseskan pemilu khususnya untuk salah satu calon tertentu, ini yang menurut kita miris sebetulnya. Kegiatan-kegiatan ibadah yang seharusnya mereka berdoa, meminta untuk kesehatan dan lain sebagainya, untuk urusan rezeki, terus dibawa ke hal-hal yang berbau seperti itu. Kalau nanti ada souvenir beras berapa kilo gitu ya? Nah itu beda lagi nanti. Kalau ada laporan kegiatan pengajian apalagi dilaksanakan di tempat ibadah, unsur pidananya banyak. Dilaksanakan di tempat ibadah sudah pidana. Dilaksanakan dengan cara memberi barang yang di situ diatur di dalam undang-undang masuk dalam kategori materi lain. Itu kan bagian dari bahan kampanye yang tidak disebutkan di dalam undang-undang. Tentunya pidananya akan bertambah lagi nanti, akan berat. Apalagi yang melaksanakan itu tidak masuk di dalam daftar sebagai pelaksana kampanye. Konsekuensinya ini nanti kepada sang pemberi atau penerima juga dapat konsekuensi? Kalau jadi undang-undang sekarang sama yang kemarin ini berbeda. Undang-undang pilkada itu diatur dengan jelas bahwa si penerima dan si pemberi mendapatkan sanksi pidana. Kalau di Undang-Undang 7 2017 ini khusus untuk pemberi yang mendapatkan sanksi. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Ya, Pak Soleman ada hal yang ingin disampaikan terkait. Saya nambahkan sekaligus meluruskan sedikit barangkali ya. Jadi mungkin kita bisa cukup menyampaikannya itu kegiatan kegiatan keagamaan. Jadi enggak spesifik menyebutkan pengajian. Kegiatan keagamaan itu mungkin juga bisa dilakukan oleh umat yang beragama lain. Jadi konotasinya enggak cuman ke pengajian. Kalau di misalnya ada di Nasrani ada kebaktian, ada apa, itu kan pasti juga enggak boleh. Jadi seluruh kegiatan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah cukup seperti itu saya kira. Supaya enggak dipelesetin. Ini kan zamannya orang semuanya mempelesetin itu. Maksud baik kadang-kadang bisa jadi beda, bisa salah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kira kalau misalnya dalam satu kampanye yang memang ini diskusi nih Pak Yayan, Bu Rima, memang masuk musim kampanye misalnya, kemudian kita mau hadrah atau apalah ya, yang dalam tanda kutip ada budaya situ yang terpengaruh oleh budaya keagamaan tadi. Saya kira juga nggak ada salahnya, yang jelas tidak di tempat-tempat ibadah,
Terus memang pada saat yang dijadwalkan oleh KPU untuk kampanye, jadi nggak semuanya nanti dangdutan aja, di mana-mana kampanyenya tuh dangdutan, yang sebenarnya juga tuh kurang memberikan edukasi kepada pendengar. Nah ini yang ingin saya sampaikan dan tugas RRI untuk menyampaikan hal-hal tersebut, kreativitas dari semua orang yang terlibat, terutama calon legislatif itu juga penting bisa dilakukan sepanjang tidak melakukan kesalahan. Jadi saya nggak tahu juga nominal orang kena pidana itu berapa gitu loh, karena ini pandai sekali kan bermain di pinggir-pinggir sekarang seperti itu. Terus ada juga yang bilang ya terima uangnya jangan pilih orangnya, itu jadi salah juga. Kalau semua orang memberikan uang, semua calon memberikan uang, terus siapa yang mesti kita pilih gitu kan? Enggak. Jadi upaya-upaya ini terus harus dilakukan oleh Bawaslu, oleh KPU, melalui media, melalui RRI lah. RRI ini sekarang ini kita punya slot waktu yang sangat cukup. Jadi kegiatan dialog seperti ini terus menerus harus disampaikan. Semakin dekat ke hari pencoblosan tanggal 17 April maka semakin sering sampaikan. Tadi ibu ma itu saya baru dapat, kalau saya tahu dari dulu saya hafal sekarang itu kan. Hafal warnanya tapi nggak hafal hijau untuk siapa, biru untuk apa. Dan hijau ini kalau di daerah timur nggak dikenal karena ini agak Jember dan Jawa sekitarnya gitu kan. Jadi penting sekali untuk terus memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat kita, dan yang paling mudah, yang paling murah, hampir tak beri biaya itu melalui radio, melalui RRI sampai ke pelosok-pelosok desa perbatasan itu bisa menikmati. Saya kira itu. Karena konten-kontennya juga masih akan terus mengawal jalannya pemilu 2019. 47% ya Mbak Rima ya untuk milenial ini. Tapi yang harus disadari ini banyak dari 47% tersebut yang masih skeptis gitu. Aduh milih nggak ya? Aduh yang mana ya yang mau dipilih? Untuk hal-hal seperti ini antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak KPU seperti apa? Biar mereka benar-benar termotivasi untuk memilih. Ya, untuk pemilih pemula terutama yang baru kali ini mengikuti pemilu, ini kita juga ada segmentasi sosialisasinya juga seperti itu. Kita ke sekolah-sekolah yang usia sudah 17 tahun ke atas, ini mulai kita berikan sosialisasi. Kemudian KPU juga sudah melaksanakan sekolah demokrasi. Jadi sekolah demokrasi kita kemarin termasuk banyak peminatnya sehingga kita membuat 4 gelombang. Jadi sekolah demokrasi ini diikuti oleh mayoritas juga anak-anak muda. Jadi saya rasa pemuda-pemuda sekarang ini sudah mulai melek politik ya. Sehingga ada terutama aktivis-aktivis sebagai penggerak perubahan ini juga kadang-kadang mereka kelompok-kelompok tertentu datang ke KPU, ke rumah pintar pemilu ya di kantor kami, sengaja datang ke sana untuk belajar pemilu. Jadi kita di rumah pintar itu terbuka luas, jadi siapapun boleh datang ke sana belajar tentang pemilu, kita akan terima dengan baik, seperti itu. Oke, Mas Yayan, kalau kita lihat sekarang kan sudah semakin mendekati, kalau pelaporan dari masyarakat ini semakin jarang atau gimana? Ini kaitannya sama kondisivitas wilayah Jember ini selama proses menjelang pemilu ini. Ya, kalau sekarang di Bawaslu sendiri lagi sibuk-sibuknya melakukan proses rekrutmen PTPS. Nah, kabarnya kurang kemarin. Ya, sekitar 140-an. Sebetulnya bukan tambah ringan sih sebetulnya kerja Bawaslu ini. Justru tambah berat. Kalau dulu tidak ada PTPS di TPS, pengawas di kabupaten itu gampang lesnya. Kalau nggak ada orang kita di TPS itu. Oke, kalau sekarang ini kalau sekarang ini tanggung jawabnya jauh lebih berat sebetulnya. Karena dengan adanya PTPS kemudian di saat ada hal yang terjadi gesekan-gesekan di bawah di TPS khususnya ya. Ada hal yang perlu keterlibatan PTPS. Artinya PTPS harus kapasitasnya jauh lebih mampu ketimbang
KPPS maupun saksi di situ, karena yang harus dipelajari banyak. Bagaimana harus ngerti atau tahu hak yang diterima saksi itu apa, kemudian yang harus dilakukan KPPS ini apa. Jangan sampai kemudian ada petugas KPPS yang di situ tugasnya untuk menjaga kotak suara, untuk memastikan pemilih ini sudah sesuai, tidak memasukkan surat suaranya ke kotak suara yang sudah sesuai. Jangan sampai hal semacam ini jadi terlewat atau jadi lalai untuk petugas KPPS-nya. Nah, tentu kalau ada hal yang seperti itu, PTPS bertanggung jawab juga di situ untuk memastikan peserta yang ada di TPS itu bahwa ada kesalahan teknis di situ. Jangan sampai dibiarkan kemudian terjadi PSU lagi di TPS itu. Jangan sampai seperti itu. Tapi sudah terpenuhi ya yang 140? Belum bisa saya pastikan, yang jelas terakhir tanggal 25 nanti akan ditetapkan, akan dilakukan pelantikan kalau tidak salah. Lah sebelum itu pasti sudah akan terpenuhi. Kita juga menambahkan ada tahapan yang harus kita lalui juga terkait kita memberikan TOT kepada saksi-saksi di TPS, karena Bawaslu bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan saksi. Baik. Ke masing-masing peserta pemilu. Baik, Mbak Rima, waktu kita nggak banyak nih. Ada hal yang ingin disampaikan kepada semua pemilih kita, tidak hanya pemilih milenial, karena sekarang informasi itu akan banyak sekali dimanfaatkan, dan bagaimana mereka tetap bisa berpartisipasi, tetapi pilihannya benar-benar objektif. Iya, memang kita KPU juga mendorong masyarakat untuk cerdas dalam memilih, artinya ketika datang di TPS itu mereka sudah mempunyai pilihan siapa yang akan dipilih. Kemudian dasar sebagai memilih ini didasarkan dari visi misi, kemudian bagaimana kualitas dari calon-calon yang akan dipilih nanti. Karena dampaknya ke depan ini 5 tahun ke depan berkaitan dengan kebijaksanaan yang dihasilkan oleh pimpinan-pimpinan kita ya, wakil rakyat kita maupun presiden kita nanti. Kemudian pemilih ini juga ketika mendapatkan kabar-kabar di media sosial ini jangan langsung ditelan begitu saja, tetapi cari berita yang sejenis di media-media yang resmi seperti melalui radio, kemudian media-media online yang resmi ya, sehingga kabar-kabar ini bisa kita bisa menghindari berita hoax seperti itu. Baik, RRI juga punya tanggung jawab yang besar biar pendengar kita juga, pemirsa kita juga semakin yakin dan nggak ragu-ragu lagi, Pak. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar dan pemirsa kita untuk memilih media yang pas untuk referensi? Iya, pemirsa Jember TV dan pendengar Pro 1 RRI, kenali visi misinya, selusuri rekam jejaknya, jangan sampai salah pilih. Di antara sekian calon juga ada 38 itu koruptor. Itu perlu diketahui, dan RRI terus menyuarakan itu. RRI menyampaikan informasi yang akurat, yang kami cek berkali-kali melalui suatu proses seleksi yang panjang sehingga bisa muncul di udara dan didengarkan dengan Anda. Kami punya program yang namanya Cek Fakta, Anti Hoax. Itu bukan saja disiarkan melalui RRI, tapi juga bisa dilihat di rri.go.id, di website kita. Kita punya RRI Net, dan kami bersama-sama dengan teman-teman dari KPU, pusat, daerah, Bawaslu, dan semua elemen yang bergabung untuk menyukseskan pemilu ini akan terus menyuarakan semua informasi dan mengurangi misinformasi dan ketidakpahaman terhadap masyarakat. Saya kira itu untuk generasi milenial, adik-adik saya, sekali lagi nggak bisa kita bergantung, kita berharap banyak kalau Anda semua nggak punya tanggung jawab untuk menentukan pilihannya. Dan sekarang tentuin pilihannya, gitu aja. Makasih. Baik, akhirnya kita sebenarnya ngobrolnya juga banyak yang bisa dibahas, tapi karena keterbatasan waktu saya harus mengakhiri. Dan terima kasih Mas Yayan dari Bawaslu Kabupaten Jember. Pak Soleman, terima kasih.
Kita masih punya tugas berat ini mengawal pemilu 2019. Mbak Rima, terima kasih. Sampaikan teman-teman KPU, semoga tetap sehat dalam melaksanakan tugas. Baik, pendengar, peran dari media dalam penyelenggaraan pemilu 2019 mempunyai satu urgensi yang tidak bisa dihindari. Artinya Anda sebagai penerima informasi harus pintar-pintar menjadikan media-media yang memang terpercaya sebagai referensi informasi yang Anda dapatkan. Saya Devi Fitra untuk Opsi, terima kasih. Sampai jumpa.